Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu al-bahrul fahamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah. Pemaknaan ini, apa kata-kata Al-Baqarah ini, kata pentahqiqnya itu tambahan di naskah lain, sehingga orang lebih mudah mengenali. Di naskah yang Darul Fikr itu, yang cetakan lama, tidak ada kata-kata Al-Baqarahnya, tapi As-Suyuti menyajikannya secara urut gitu. Jadi penyajian riwayat yang dikutip oleh As-Suyuti ini disajikan secara urut, kosakata huruf yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi seperti yang sudah disampaikan oleh As-Suyuti, bahwa karya terbaik yang ahsan wa min ahsaniha itu adalah Al-Mufradat Lirraghib. Itu keren namanya. Mungkin kapan-kapan ada sesi khusus kitab Ar-Raghib Al-Asfihani ini diaudiokan gitu. Saya pengen itu. Semoga saja tercapai. Jadi kamusnya berbentuk audio. Jadi diartikan berdasarkan kosakata yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tidak hanya yang warid, bahkan sampai ke tingkat makna dalam konteksnya, makna dalam konteks ayat gitu. Kan keren memang. Itu ahsan min ahsaniha. Tapi kalau yang paling terkenal wa min ashhariha, yang paling terkenal itu kan kitabnya Al-Uzaizi, itu seperti sudah didiskusikan. Ini basisnya tetap riwayat gitu ya, bukan penelitian. Jadi basisnya masih riwayat dan bagus gitu. Kita masih punya perpustakaan, punya perbendaharaan kosakata yang masih bisa dipertanggungjawabkan secara riwayah. Itu akan sangat bagus karena untuk memendekkan jarak 1400 tahun itu kan tidak mudah. Ya, untungnya di tradisi Islam itu ada catatannya gitu. Kan tidak kosong itu. Jadi 1400 tahun itu makna masih bisalah dijaga daripada tidak ada gitu. Itu saya kira lebih valid mungkin ya, lebih akurat. Nah, si Ar-Raghib Al-Asfihani ini tentu sudah melewati itu gitu. Cuma beliau menambahkan dengan hasil analisis beliau gitu, yang kemudian dikembangkan oleh Syahrur itu ya. Memang betul-betul tidak ada yang sama. Kata-kata kitab di dalam Al-Quran yang ada alnya, tidak ada alnya, yang disifati, yang tidak disifati, ada modifiernya dan tidak ada modifiernya, itu beda semua. Beda tempat, beda itu. Pasti beda gitu. Mungkin itu wujud penghargaan Syahrur terhadap
terhadap Al-Quran, terlepas tuduhan kepada beliau ya, mau dibilang kafir, mau dibilang apa, tapi pola pikir mekanik seperti milik Syahrul itu keren. Jadi nggak bisa disamakan. Jadi sama katanya tapi di konteksnya itu harus beda. Itu saya kira wujud penghargaan terhadap Al-Quran, terhadap kosakata Al-Quran. Memang istimewa gitu. Tetapi untuk ini saya tidak bisa memaknainya secara rinci sesuai dengan konteks. Tidak bisa, saya masih jangankan seluruh kata. Ada mahasiswa yang ceritanya mungkin sampai sudah tahu, itu mau neliti 10 kata di dalam Al-Quran. Pembimbingnya Pak Quraisy, disarankan 2 saja, tidak mau. Tidak, ini harus 10 ini Pak Quraisy. Begitu dia melalui prosesnya, akhirnya nyerah. Ya sudah Pak Quraisy 2 saja. Akhirnya 2 saja itu. Memang nggak bisa kalau masuk betul, luas betul Al-Quran itu. Sangat luas sekali. Bisa ketarik, bukan ditarik memang. Bukan dihubung-hubungkan, memang terhubung. Ibarat orang masuk hutan belantara itu kan seolah-olah nggak teratur hutan itu. Tetapi masing-masing tanamannya itu kan bisa saling mengikat. Paling tidak terikatnya lewat tanah itu. Lewat tanah yang ada tanamannya. Seperti kita, kan tidak ada yang tidak terhubung. Yang paling tidak terhubungnya lewat bumi ini. Semuanya terhubung lewat situ sudah. Bahkan udara, bahkan api, bahkan langit, asap, semuanya. Ya lewat itu terhubungnya. Jadi bukan memang dihubung-hubungkan, memang terhubung semua, tidak ada yang pedot, tidak ada yang pedot. Baik, akan saya mulai. Jadi saya model penerjemahannya ini ya sekadarnya. Maksudnya itu mungkin makna gampangnya. Jadi saya tidak akan banyak menjelaskan kosakata per kata. Jadi yang makna kamus saja, gampangnya begitu, tanpa melibatkan perangkat-perangkat lain. Bila jatuhnya kosakata itu di bidang hukum, saya tidak akan banyak mengulas itu. Tidak, saya akan terjemahkan saja. Mungkin untuk membantu pemahaman, biar ada konteksnya, akan lebih baik jika sambil pegang Quran itu. Jadi kalau tidak itu nggak bisa ya. Sulit memahami satu-satu ini maksudnya ini piye. Nah, baru kalau melihat ayat utuhnya itu baru ketahuan nanti. Dia akan lebih baik kalau sambil pegang terus ditandai. Nah, enak itu kalau punya Quran khusus memang untuk ini. Saya ada itu. Memang untuk dicoret-coret. Nggak lega kalau nggak nyoret. Sehingga baca mushaf itu ada lagi. Oh ya, ingat lagi. Pernah belajar ini. Gitu kira-kira. Ya ini pengantarnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Abi Hatim. Ini semuanya Al-Baqarah semua ini. Nanti. Ya ini Al-Baqarah semua. Saya hanya akan sebut ayatnya. Tapi ini kosakata huruf. Riwayatnya Ibnu Abi Hatim yang ada di surah Al-Baqarah. Ada di surah Al-Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sapa Ibnu Abi Hatim, Imam Ibnu Abi Hatim, haddatsana sampun cerita nateng kita abi sapa bapak kula. Hak ini ada hak, berarti ada peralihan riwayat. Ada simbol hak, mungkin apa namanya di naskahnya sampean ada juga mungkin. Ini kata Ibnu Abi Hatim, saya mendapatkan cerita ini dari bapak saya. Wa qala Ibnu Jarir sebentar. Ibnu Jarir wa qala lan ngendika sapa Imam Ibnu Jarir, maksudnya itu
Berarti sampai di sini kalau Ibnu Abi Hatim dia dapatnya dari abahnya beliau mungkin ya. Terus kemudian Ibnu Jarir juga ngendika. Waqala lan ngendika sapa Ibnu Jarir, Imam Ibnu Jarir. Hatta tanah sampun ceritona teng kita Al-Musanna sapa Imam Al-Musanna. Qala ngendika sapa loro karone. Loro karone ini berarti ya Abi dan Imam Al-Musanna begitu. Hatta tanah sampun cerita nateng kita sapa Abu Sholihin Imam Abu Sholeh Abdullah ibnu Shalih. Hatta tanah anu ngendikane niku hatta tani sampun critani teng kula Muawiyah bin Shalihin sapa Muawiyah bin Shalih dapatnya an Aliin saking Ali ibni Abi Thalhah Ali bin Abi Thalhah an ibni Abbasin dapatnya Ali bin Abi Thalhah itu dari ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi ta'ala tentang pangandikane Allah taala yu'minun. Nah ini berarti pengendikannya Ibnu Abbas. Yu'minun, lafadz yu'minun utawi lafadz yu'minun. Ini selanjutnya polanya seperti ini ya. Ayat 3 Al-Baqarah. Yu'minun utawi lafadz yu'minun qala ngendika iku qala ngendika sapa Ibnu Abbas, maksudnya adalah yusaddiqun, membenarkan. Konteksnya yu'minuna bil ghaib. Jadi yusaddiquna bil ghaib, membenarkan keberadaan hal gaib. Ada yang di atas realitas mungkin ya, atau yang jelas yang kita tidak tahu gitu. Kalau kita tahu ya tidak gaib gitu. Jadi yang gaib yang kita tidak tahu, ada ruang tertentu di luar kepastian gitu mungkin, memberi ruang itu. Jadi pokoknya di sini itu yu'minun itu maksudnya yusaddiqun gitu. Terus ya'mahun utawi lafadz ya'mahun ayat 15 yatamadaun. Kalau makna aslinya ya'mahun itu yang apa namanya? Terus menerus. Cara wong kedelep iki terus. Yatamadauna tegese itu terus menerus. Kita lihatkan lagi ya, terus menerus, jadi semakin masuk ke dalam. Jadi kalau ya'mahun di kamusnya itu bingung artinya. Nah, terus kemudian dimaknai sebagai yatamadaun, terus menerus makin dalam kebingungan. Nah kalau di dalam konteksnya itu kan kita akan tahu nanti fi tughyanihim ya'mahun. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Allah sudah menghina mereka, memperolok mereka, kemudian memanjangkan mereka dalam kesesatannya. Jadi wis keliru, kayak didawakno pisan kelirune iku gitu. Nah, dalam dia keliru itu dikasih keadaan lagi ya mahun, makin dalam lagi kelirunya itu, sesatnya gitu ya mahun, ya tamadun, terus menerus di situ, nggak ngangkat terus kadung kejeron ya. Terus kemudian mutahharatun utawi lafadz mutahharatun itu disucikan. Ini menjadi sifat dari pasangan-pasangan orang yang ada di surga. Maksudnya disucikan itu dibersihkan minal qadari, dari kotoran wal adza dan penyakit. Konon yang dimaksud dua ini, kotoran dan penyakit itu haid dan bolo balane. Mbuh keputihan mbuh apa. Berarti bidadari surga itu atau pasangan-pasangan yang ada di surga kelak itu tidak ada itu kayak kita azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Tidak mengalami itu proses itu tidak ada, hayat dan lain sebagainya. Al-khasyi'in ayat 45, maksudnya khasyi'in di sini al-musaddiqina bima anzalallah.
Jadi orang kok diterjemahkan berat gitu ya, ndak. Kadang-kadang lebih enteng, kadang-kadang lebih berat. Kalau orang khusyuk kan ini konteksnya sholat, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyin. Sholat itu berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Berarti orang khusyuk tenan. Ternyata khusyuk di sini dimaknai al-musaddiqi, orang yang membenarkan semua yang diturunkan oleh Allah. Jadi kalau dia sudah membenarkan Al-Quran, membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi, yaitu khusyuk. Orang yang begitu ya enggak berat sholat gitu. Gitulah kira-kira. Jadi al-khosyi'in ay al-musaddiqin gitu. Wa fi dzalikum bala'un. Bala'un di sini maksudnya adalah niqmatun. Niqmatun itu dapat berarti pembalasan dendam, intiqam. Tapi di sini nikmatun itu bisa berarti murka Allah. Jadi bukan hanya sekedar balak. Kalau balak nanti diartikan ujian atau belai. Kalau belai berarti ada lulus dan tidak lulus. Tapi kalau sudah nikmah yang dimaksudkan, jadi murka Allah tidak ada lulusnya. Murka Allah ya Allah murka gitu. Nah, oleh karena itu di sini ini polanya itu langsung makna maksudnya gitu. Tidak tafsir, kalau tafsir kan menjelaskan. Jadi ini makna maksudnya itu ini loh gitu. Wafumiha. Wafumiha kalau di kamus itu dapat berarti bawang apa namanya? Bawang merah, bawang putih. Nah, dapat berarti bawang putih, tapi di kamus juga punya arti gandum. Gitu. Kalau bawang merah kan basol itu. Ya, qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Tapi di sini langsung maksudnya fumiha itu al-hintatu gandum. Gitu. Terus kemudian illa amaniya ayat 78. Amaniya makna aslinya ya angan-angan. Kalau angan-angan kan keinginan yang tidak diiringi oleh perbuatan gitu kan. Illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Nah ini la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Sebagian dari mereka itu ada orang-orang ummiyun, mereka mengenali kitab itu hanya sebagai amaninya, sebagai angan-angan. Ya kan gimana orang mengenali kitab sebagai angan-angan? Kan ora cetha. Nah, di sini langsung dikasih, maksudnya ahaditsah, sebagai cerita aja, alah dongeng, kayak asatirul awalin itu, gitu. Jadi langsung, kalau amaniyah dimaknai angan-angan masih nggak bisa. Oh, ternyata amaniyah itu ahaditsah, cerita tok. Jadi mereka itu hanya menganggap kitab Allah itu sebagai cerita aja. Gitu. Qulubuna ghulfun. Wulfun ini ya penutup, artinya maksudnya hati kami adalah penutup, kan enggak sesuai. Hati kami adalah penutup, berarti alat dong kalau gitu. Tapi makna yang dimaksud adalah fi ghita'in, maksudnya hati kami berada di dalam penutup, artinya tertutup gitu. Manansah, kami tidak menghapus, tidak menyalin. Oh, ternyata kemudian dijelaskan sebagai nubadil, maksudnya mengganti. Aunan sa'ha. Ini kalau punya sampean naskahnya, mungkin kalau di qiraah masyhurahnya itu aunun siha. Gitu bacanya, aunun siha. Kalau di qiraah masyhurahnya ya.
Jadi au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha. Nunsi itu membuat lupa, melupakan. Kalau dibaca nansa'ha menunda. Karena riba nasi'ah itu kan riba yang timbul karena pembayarannya ditunda dalam tempo-tempo yang lebih lama. Nah, di sini ada yang baca nansa gitu. Nah, kemudian dijelaskan maksudnya nansa itu natrukha falanubaddilah. Maksudnya kami akan meninggalkan ayat itu falanubaddilah, sehingga kami tidak akan menggantinya, kami biarkan. Gitu ya. Manansakh min ayatin au nunsiha, itu qiraah masyhurahnya begitu. Kalau naskahnya sampean ada hamzahnya berarti bacanya nansakh, tapi itu yang tidak masyhur. Baik, masabatan ayat 125, masabatan, jadi harus lihat mushaf. Nah, masabatan itu kalau di dalam mushafnya kan ayat 125 ini masabatan linnasi wa amna wa idh ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah itu, Ka'bah itu sebagai tempat kembali, masabatan linnas, sebagai tempat kembali linnasi kadhe menungso, wa amnan, dan sebagai keamanan. Nah, di sini kemudian dijelaskan dalam gharibnya, dalam penjelasan itu sebagai kata gharib, maksudnya itu yasubuna, dombalik. Yasubu sama dengan yarji'un. Jadi taba yasubu itu kembali kalau di kamus. Mungkin kalau di makna yang lain dapat berarti berkumpul gitu. Jadi dia Ka'bah itu dijadikan oleh Allah sebagai tempat berkumpul, sehingga orang ke Ka'bah tidak dimaknai sebagai orang berangkat, tapi mereka sebenarnya sedang kembali ke sana gitu. Jadi masabatan linnas summa mongko nuli yarji'una balik sapa wong nas tadi di konteks ayatnya ya. Selanjutnya hanifan. Nah, kalau makna aslinya hanifan ya lurus, tapi sebagai gharib kalau dilihat konteksnya ini ya, kalau dimaknai lurus maksudnya lurus ki piye gitu, masih bertanya-tanya. Qul bal millata Ibrahim hanifa, sebagai cover atau sebagai penolakan terhadap pernyataan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ya. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, dadiyo Yahudi dadiyo Nasrani, moko kowe entuk petunjuk. Nah, orang kul bal millata Ibrahim hanifa, kul dadiyo kul ucapno sira Muhammad bal balik orang ngono kuwi, tapi millata Ibrahim hanifah, tetaplah pada milahnya Ibrahim, hanifan, hale lurus. Nah, hale lurus ini kurang konteks gitu. Kalau ini dihubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana konteksnya adalah mengingatkan kita pada peristiwa Ibrahim membangun kembali, meninggikan kembali tempat Ka'bah itu bersama anaknya. Kalau dalam konteks itu maka qul bal millata Ibrahim hanifan di sini kemudian diterjemahkan ai hajjah, maksudnya haji. Nah, gitu.
Kemudian syatrahu 144. Garis, makna syatrun itu makna sebenarnya adalah garis. Kalau diartikan garis, maka umat Islam ini repot kalau menghadap ke Ka'bah itu. Kalau harus lurus. Karena jika harus lurus ke titik Ka'bah, jatuhnya nanti orang sholat berjamaah harus melengkung. Katanya begitu. Kalau harus lurus terus. Dan di fikih tidak ada keharusan seperti itu, lurus terus itu tidak ada. Jadi zon asal niat ngadep kiblat, arahnya ke barat, sudah cukup. Kalau di Indonesia, maksudnya arah ke kiblat. Jadi arah ke Ka'bah. Jadi kemudian dijelaskan nahwahu, maksudnya arahnya. Gitu. Fala junaha ayat 158. Ayat 158. Fala junaha alaihi ayyab tawafa bihima. Faman hajjal baita awi atamara fala junaha alaihi. Fala junaha ini kalau makna aslinya ya tidak ada. Junah itu dosa, kesalahan. Terus kemudian langsung ditegaskan dalam makna gharibnya, yaitu fala junaha ay fala haraja, ora ono beban bagi orang yang haji atau umroh. Fala junaha alaihi ayyab tawafa bihima. Jadi tidak ada beban bagi orang yang haji atau umroh untuk menawafi Safa dan Marwah. Gitu. Kira-kira ini kalau dihubungkan ke penjelasan fikih nanti panjang lebar jadinya. Pokoknya di sini diartikan junah itu maksudnya haraj. Haraj ini beban. Junah artinya dosa. Biasanya dosa itu kan melahirkan beban dalam batin. Gitu. Jadi langsung fala haraja, maksudnya tidak ada beban. Khutuwati syaitan 168. Langkah-langkah setan. Maksudnya gimana ini? Pada tetap jangan mengikuti langkah-langkah setan. Jadi ditegaskan langkah yang dimaksud adalah amalahu, amalnya setan. Gitu. Selanjutnya uhilla li ghairillahi bihi, uhilla. Uhilla itu makna aslinya itu ya dinyaringkan dari kata hilal. Hilal itu kan kayak sabit. Segala sesuatu yang mirip sabit itu terlihat lentik. Kalau suara itu lengking. Kalau suara menjadi lengking. Jadi ini ada hubungannya dengan itu. Jadi maksudnya uhilla itu dilengkingkan mungkin gitu. Uhilla bihi li ghairillah. Uhilla ingkang dipun lengkingkan bihi kelawan sembelihan li ghairillah, untuk selain Allah. Nah, maksudnya dilengkingkan ku piye? Atau makna lain daripada dilengkingkan itu akarnya lagi dari halala, halla ini juga hilal kan, halla ya hilu hilalan gitu. Hilal itu kan bulan sabit itu. Kalau dalam suara lengking, air yang ada di wadah yang bulat kan tampak kayak bulan sabit itu juga disebut hilal gitu. Nah, uhilla ini juga dapat berarti tahallala, mengucapkan la ilaha illallah, artinya pengagungan. Jadi uhilla yang dijadikan bentuk keagungan gitu juga bisa. Kan ruwet itu pemaknaannya. Jadi kalau di kamus pun uhilla mungkin dipersembahkan. Kalau di kamus itu banyak artinya, tidak ngonteks. Jadi kalau di ahalla dalam arti yang ada di Al-Quran itu, ahalla syahru itu maksudnya mulai terlihat.
terlihat bulan sabitnya, bulannya mulai kayak hilal gitu. Jadi kalau uhilla itu juga dapat berarti ditampakkan gitu. Tapi kalau kita mengartikan kan sulit dipaham itu kalau. Jadi ya dipersembahkan gitu aja. Jadi hewan yang disembelih, yang proses sembelihannya itu dipersembahkan untuk selain Allah gitu. Nah, itu kan repot. Makanya disebut ghorib. Karena orang nggak bisa langsung pemaduk gitu maknanya. Bahkan orang Arab pun, Syekh Muhammad Ghazali itu saja, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih, itu aja salah paham Syekh Muhammad Al-Ghazali waktu kecil, ceritanya beliau gitu. Jadi beliau salah paham terhadap ayat itu, dikirain setiap orang itu dikalungi burung itu di lehernya. Apa maksudnya? Jadi wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Jadi terus kemudian ketika dewasa baru paham itu. Artinya kemungkinan orang tidak paham kosakata Al-Quran, bahkan orang Arab pun itu sangat besar. Bukan hanya saat ini, sejak dulu lah ini buktinya. Kayak peristiwa-peristiwa kemarin yang sudah diceritakan oleh siapa, Asyuyuti itu. Bahkan Abu Bakar pun, Sayyidina Umar pun mengaku begitu. Ibnu Abbas pun mengaku, aku tahu makna Quran kecuali 4 kata. Jadi itu sangat mungkin. Karena itu kemudian setelah Ibnu Abbas mungkin banyak belajar dari sahabat yang lain, terus hadirlah riwayat yang lumayan lengkap ini membahas tentang gharibnya Al-Quran. Oleh karena itu di sini kemudian langsung uhilla bihi li ghairillah, maksudnya dzubiha lit-tawaghiti, disembelih untuk tauhid gitu. Tauhid itu dari kata tagha, artinya melampaui batas. Tapi dalam peristilahan Al-Quran, at-taghut itu ya segala yang diagungkan selain Allah. Gitulah. Jadi buat berhala bahwa puai ideologi iso dan itu. Begitu. Wa sabili. Nah, di sini konteksnya ini berada di ayatnya 177, Al-Baqarahnya 177. Jadi bukanlah kebaikan itu, kalau tadi soal kiblat ya, jadi asal ke arah itu sudah cukup. Terus kemudian orang mungkin karena terlalu memperhatikan kata, tidak memperhatikan isi di dalam kata, sehingga madhep kiblat itu begitu spesial sampai mereka hanya memperhatikan ngadepe kuwi tok, tidak lagi gati pada siapa yang merintahkan, sehingga pokoknya ngadep kiblatnya itu sampai melalaikan siapa yang memerintahkan. Maka kemudian Allah menyatakan kebaikan itu bukan kok kamu menghadapkan wajahmu ke arah barat atau timur. Bukan soal menghadap barat dan timur, tapi sesungguhnya kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan para nabi. Ini sisi dalamnya. Sisi luarnya, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama, yaitu memberikan harta yang dia cintai kepada dzawil qurba, yatama, masakin, wa ibnas sabil. Jadi ibnas sabil di sini berada dalam konteks pengertian sesuatu yang baik, yaitu orang yang antara lain memberikan harta yang dicintainya kepada ibnu sabil ini.
anak edalan. Anak edalan itu ya ndak ada rumah. Kan gitu pengertiannya seharusnya. Tapi di sini enggak, dalam konteks itu. Ibnu Sabil itu adalah di sini langsung ad-dhaifu alladzi yanzilu bil muslimin. Tamu alladzi kang yanzilu mudun sapa alladzi bil muslimin teng umahe tiyang Islam, tamu gitu ya. Jadi langsung tamu. Artinya baik dia itu seorang tunawisma yang tidak punya tempat tinggal ataupun yang punya tempat tinggal, asal posisinya tamu masuk dalam ayat ini gitu. Kira-kira begitu. Intaraka khairan, ini konteksnya dalam wasiat ini. Khairan jika dia meninggalkan kebaikan. Jadi apa dalam konteks ayatnya itu kan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Jadi kalau salah seorang kamu kehadiran maut, wajib ada wasiat. Jika salah satu di antara kamu meninggalkan kebaikan. Nah, maksudnya piye meninggalkan kebaikan? Langsung dimaksudkan sini. Makna maksudnya adalah malan harta. Gitu. Jika dia mati meninggalkan harta, kalau tidak meninggalkan harta gimana? Nah, itu urusan fikih. Gitu. Nah, meninggalkan hutang ya harus dilunasi. Nanti poinnya itu di wasiatnya itu. Nah, kalau di konteks ayat ini yang ingin ditekankan adalah bahwa kata khairon di sini yang dimaksud adalah malan harta. Ayat berikutnya janafan. Janafan ini artinya bengkong. Jadi kalau kemudian faman khafa min musin janafan au itsman fa aslaha bainahum fala itsma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Jika seseorang khawatir ada sikap bengkong dari orang yang memberi wasiat, mungkin bapak kita atau siapa, atau khawatir ada dosa, meskipun bisa lahir dari yang memberi wasiat atau dari yang diwasiati, fa aslaha bainahum, terus dia melakukan islah, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa dia. Jadi kemudian janafan di sini langsung ditafsir, langsung dimaknai, dinilai sebagai kata ghorib yang artinya adalah itsman, dosa. Nah, di sini ini yang agak problem. Kalau janafan ini diartikan itsman, berarti Al-Quran mengulang-ulang. Gitu lagi. Jadi faman khafa min musin janafan au itsman. Nah, ini atau berarti salah satu. Artinya janafan tentu tidak sama dengan itsman. Itsman bisa jadi lebih umum daripada janafan. Kalau janafan sikap bengkong saja, bisa nyeleweng, bisa nulayani kosakata sendiri, bisa nulayani wasiatnya sendiri. Dia bisa berbeda dengan sifatnya meskipun belum sampai ke kategori itsman. Karena bisa saja kan, kalau dalam mazhab Hanafi itu misalkan wasiatnya itu berupa wakaf, isinya si orang yang diwasiati ini, ahli warisnya itu bisa menuntut balik. Itu pendapat Abu Hanifah yang disampaikan oleh muridnya Abu Yusuf. Jadi bagi Abu Yusuf itu wakaf itu masih tidak permanen. Yang permanen itu menurut Imam Syafi'i. Artinya tidak bisa ditarik kembali, tidak bisa dijual, tidak bisa didistribusikan untuk pribadi, tidak bisa. Sudah tidak bisa. Jadi
bisa saja toh itu digugat gitu. Itu sikap nyeleweng. Nyeleweng dari bengkong itu maksudnya tidak lurus sesuai dengan wasiatnya. Oleh karena itu mungkin pemaknaan ini yang saya agak janggal. Jadi kalau kata janafan ini kemudian diterjemahkan ithman, berarti Quran mengulang. Maksudnya nggak ada gunanya itu. Kalau dimaknai ithman loh ya. Artinya ada dua kata yang sama-sama ataunya itu nggak berlaku gitu loh. Kan sama dengan kayak ngomong begini, faman khofa min musin ithman au ithman, kan sama dengan begitu. Karena setelah janafan ini ada kata ithman gitu. Ya enggak tahu. Ini hanya sekadar unek-unek saja. Gitu. Jadi kalau makna kamusnya janafan ini bengkok. Nah, sebagai pengkaji Al-Quran tentu kita ini harus mesti ada yang berbeda ini, mesti gitu sih. Jadi mungkin lebih luasnya bisa dibuka di tafsir atau di Ar-Raghib Al-Asfihani itu. Kalau ingin sampai ke tingkat fikihnya mungkin ya bisa dibuka bab wasiat gitu. Sehingga bisa mengetahui makna janafan au ithman, pasti ada alasan. Dan alasannya nggak mungkin main-main karena ini kalimatnya Allah, jadi firman Allah, jadi tidak mungkin mengandung kemusproan, itu tidak mungkin. Pasti ada maksudnya. Terus kemudian hududullah di sini diartikan taatullah. Tilka hududullah, maksudnya taatullah. Ini secara menyeluruhan. Kalau artinya hududullah kan batas-batas Allah. Masa Allah terbatasan, bingung juga. Jadi akhirnya maksudnya maksudnya adalah taatullah, mentaati Allah. Di sini kan ayat pertamanya itu dibuka dengan uhilla lakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan atas kalian pada malam Ramadan itu berkata buruk terhadap perempuan-perempuan kalian atau istri-istri kalian. Jadi ar-rafat itu kiasan, kata-kata buruk, cocak-cocak, ngencuk kan maksudnya. Ar-rafatu ila nisaikum itu maksudnya, kalau arti harfiahnya ar-rafat itu berkata buruk, gitu loh. Jadi maksudnya kentung, yang dimaksud itu kentung. Itu kan tidak masalah kalau pas malam Ramadan, karena pada waktu itu ada sahabat itu yang merasa sekali berdosa gitu. Mungkin saking sucinya beliau sehingga malam pun ingin tetap memuliakan Ramadan dengan tidak melakukan itu. Tapi abot piye wis sawane wis gak ngantem ya. Begini ati ngono gak ngantem pisan, akhirnya kepeksa ngantem begini. Terus wadul pripun nih Kanjeng Nabi wa udalu. Padahal malam itu mereka sudah merasa berat dan berdosa. Akhirnya turut ayat ini. Enggak masalah gitu intinya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Gusti Allah iki weruh kowe iku mengkhianati awakmu dhewe. Tapi kemudian Allah mengampuni kalian dan memaafkan kalian. Fal ana basyiruna. Ya wis saiki kumpulono wis gitu. Nah, dalam konteks itu ayat lanjutannya itu kemudian ada larangan, jangan kau kumpuli istrimu ketika engkau sudah berniat iktikaf di masjid. Tilka hududullah, itulah batas-batas yang sudah ditetapkan oleh Allah. Fala taqrabuha, maka jangan dekati. Nah, maknanya itu taatullah. Taatlah kepada Allah itu. Taat kepada Allah itu maknanya tilka hududullah. Baik, selanjutnya itu dinilai gharib. Nah, jadi dimasukkan dalam gharib karena batas-batas Allah maksudnya piye? Had-hadnya Allah. Kalau had itu memang batas. Apalagi diartikan definisi tambah ruwet itu. Definisi-definisi Allah tambah enak. Maksudnya taatullah, tilka taatullah. Itulah bentuk ketaatan terhadap Allah.
fala taqrabuha, maka jangan kamu dekati istrimu. Gitu konteksnya Ramadannya. La takuna fitnatun. Jadi ayat 193, la takuna fitnatun wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Perangilah mereka hingga tidak ada fitnah. Nah, fitnah yang di sini yang dimaksud fitnah iki apa? Nek makna dasarnya fitnatun ki ujian. Nguji. Fatantu adzhaba bin nari, aku nguji emas iki nganggo api, karena hanya pakai api kita bisa tahu murninya gitu. Sehingga fitnatun diartikan ujian. Nah, tapi di sini perangilah mereka sampai tidak ada lagi ujian. Maksudnya iya, kan ruwet. Maksudnya syirkun, tidak ada bentuk kesyirikan lagi gitu. Terus faradallahu, ya ini, faman farada fihinnal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, farada mana arti asli kamusnya yang menentukan, mewajibkan dan lain sebagainya. Kan repot itu kalau mana kamus. Karena itu di sini dinilai gharib gitu. Faman farada fi, enggak bisa ya kita nuduh ya. Andekne Quran kok gak jelas ono gharibe no. Nanti Quran enggak dipahami ya. Enggak gitu. Enggak gitu maknanya. Sudah kita diskusikan. Jadi di sini kan agak membingungkan gitu ya. Karena tingginya bahasa Al-Qur'an itu kromonya ini mungkin, sehingga terasa gharib. Tapi kalau Nabi enggak, orang-orang waktu itu yang sama dengan Nabi itu tidak. Mungkin beberapa orang yang kayak Ibnu Abbas kan waktu itu masih kecil, sehingga merasa aneh dengan kata faman farada fihinnal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maksudnya farada mewajibkan itu adalah ahrama, berihram. Jadi begitu orang sudah berihram untuk haji, niat ihram sudah masuk, maka fala rafata, maka tidak ada kata-kata buruk lagi. Nah, kata-kata buruk rafat itu adalah sebutan untuk ngencuk. Gitu. Jadi wong ngencuk biasanya sembarang yang diucap no. Ada yang bilang kotal tani, kau telah membunuhku, sambat yang Sayyidina Ali. Pripun Sayyidina Ali, kok bojo kula angger kula niku kok munine kotal tani ngoten. Kok sanjange ngoten, pripun Sayyidina Ali? Wallahi uktulha, patenono ae. Kan itu kosakata kotor dan dapat berarti laknat juga kan. Kutilal insanu ma akfarah. Iya, kata-kata kutila itu. Jadi fala rafata wala fusuqa itu kinayah. Apa sebutannya? Ya gitulah. Jadi untuk maksudnya tidak ada kata kotor. Begitu orang berihram sudah tidak boleh lagi melakukan hubungan suami istri. Gitu. Jadi kulil sudah titik sampai di sini. Kulil afwa. Kulil afwa, katakanlah al afwa. Nah, kata al afwa mana artinya ya dapat berarti memaafkan. Tentu itu dapat berarti memaafkan. Tapi kalau lihat konteks ayatnya nanti akan bingung juga nanti. Kita lihat ini yas'alunaka madza yunfiqun. Yas'alunaka 'anil khamri. Nah ini yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamr dan judi.
Terus katakan Muhammad di situ ada dosa besar dan manfaat. Loh, tapi dosanya lebih besar daripada manfaat. Mereka tanya lagi, "Madza yunfiqun?" Apa yang akan mereka nafkahkan? Hendak diopo? Qulil afwa. Katakan Muhammad, al-afwa. Nah, al-afwa itu bisa maaf. Kalau tidak ada lagi kasih maaf saja, apa begitu? Gitu loh. Nah, ternyata kemudian di sini dijelaskan, maksudnya al-afwa itu adalah ma barang, maksudnya sesuatu la yatabayyanu ingkang ora jelas apa ma fi amwalikum ingkang ono ning jerone harta sira. Jadi dalam salah satu maknanya itu al-afwa bisa bermakna sesuatu yang banyak, sehingga kita punya kelebihan dari harta yang banyak itu, artinya lebih dari apa yang kita butuhkan. Nah, itu yang kamu nafkahkan. Jadi kamu kasihkan ke yang lain. Dapat, karena afa ya'fu itu dapat berarti kasuro, dapat berarti banyak. Nah, di sini langsung dikasihkan mala yatabayyan fi amwalikum, sesuatu yang tidak jelas yang ada di dalam hartamu. Enggak jelas piye, enggak jelas gunane. Jadi begitu mungkin ada fasenya orang sampai pada satu capaian di mana dia punya harta tapi bingung kita kapakno. Nah itu. Nah, solusinya kasihkan. Enggak jelas itu, enggak jelas peruntukannya. Punya harta, kalau ini ada udah, ini kasih ke bisnis yang ini aja udah cukup. Nah ini ada ini. Kok masih ada? Yopo ya, nah ini tidak jelas. Nah itu yang nafkahkan. Gitu. Jadi al-afwa itu malah ya tabayyanu fi amwal. Enggak jelas apa nih, enggak jelas peruntukannya. Yang ini udah cukup untuk ini. Kok sisa? Tapi ya, ujung-ujungnya ya, maknanya ya sama saja. Ada yang mengartikan yang lebih dari kebutuhanmu, yaitu yang nafkahkan. Oke, selanjutnya la'anatakum. A'nata itu meletihkan, membuat orang letih. Nah, konteksnya berada di soal anak yatim. Ya. Kul islahul lahum khair. Kalau kamu mau berdamai dengan mereka ya bagus. Hartamu sendiri, harta mereka sendiri. Kamu nggak mau pakai harta mereka, dan kamu hanya pakai hartamu untuk menafkahi mereka juga boleh. Tapi kalau kamu campur, kalau misalkan ada masalah, lo bandani arek yatim iki yo abot kan. Maksudnya yang kafilul yatama, yang mengurus anak yatim. Soal pelembagaan beda lagi ya. Memisahkan anak yatim itu dengan keluarganya beda lagi. Kalau Mbah Mun tidak mau, Cak Nun juga nggak mau. Sebaiknya memang nggak perlu ada istilah anak yatim, karena kalau sudah kita ambil ya udah, itu anak kita. Kalau Mbah Mun sama Gus Bahak itu kan jangan dicabut mereka dari akar keberadaan mereka gitu. Biar mereka tahu pamannya, biar mereka tahu mbahnya. Jadi biarkan gitu. Kalau mau kasihkan pada yang ngurus anak yatim itu. Biasanya orang yang ngurus anak yatim ini tidak mau memakai hartanya anak yatim itu biasanya. Khawatir diarani menggunakan harta anak yatim. Padahal sebenarnya kalau bil ma'ruf ukurannya, asal dia butuh tidak ada masalah. Selama tidak sampai mengesampingkan hak anak yatim itu gitu. Itu bisa, Mas. Nah, di sini Allah kemudian menyatakan bahwa
Allah itu tahu mana yang berbuat kerusakan dan mana yang berbuat perbaikan dari pengurusan anak yatim itu. Jadi kalau kamu gunakan secara proporsional, saya kira tidak ada masalah dengan kamu mengurus anak yatim itu. Gitu. Nah kalau memang walau sya'allahu la'anatakum, nah itu. Kalau Allah mau, Allah bisa menyengsarakan kalian. Nah, a'nata di sini langsung diartikan la ahrajakum, membebani kalian. Membebani sapa Allah kum ing sira wa dhayaqalan gawe sempit sapa Allah alaikum ing atas sira. Nah, terus kemudian ayat berikutnya malam tamassuhunna au tafridu lahunna. Jadi di sini yang ingin ditekankan adalah kata selama kamu belum menyentuhnya, belum menyentuh istri-istrimu. Au tafridu lahunna fariidha, atau selama kamu belum menentukan maharnya. Nah, maksudnya tamassu al-massu itu adalah menyentuh itu al-jima'u, jima'. Bukan hanya ngudik-diknya itu enggak maksudnya. Kan memang kiasan begitu ya. Jadi perempuan itu tak pernah disentuh oleh laki-laki. Maksudnya orang tahu dingik. Jadi saking halusnya Al-Quran. Nanti debat lagi juga sampai ke batalnya wudhu. Jadi auja'a ahadum minkum minal wa'iti aula mastumun nisa, masalah al-lamsu itu. Tapi kan di sini al-masu. Kalau al-lamsu itu mungkin demok ini toh. Kalau Abu Hanifah maksudnya demok itu ya ngentu kuwi, nek kon demok ngene tok gak fatal. Nah, nek ngentu baru fatal itu gitu. Imam Syafi'i kaya lamsu yang ngutik ngene tok batal lho, bakon sahwat bakal sah. Batal debatin kono. Nah, tapi di sini kata yang dipakai kan massa, menyentuh. Mungkin nanti ada diskusinya al-lamsu sama al-massu itu ya. Wal faridatu, nah yang dimaksud kata au tafridu di sini yang satu akar dengan faridah itu maksudnya adalah wal faridatu lan utawi faridah maksudnya as-sidaku atau as-sadaku, mas kawin. Fihi sakinatun, ini konteksnya tabut. Di tabut itu sakinatun, ada ketenangan. Piye maksudnya ketenangan? Maksudnya rahmatun, itu ada rahmat di sana. Sinatun ada di Allahu la ilaha ini. Sinatun maksudnya sinah itu adalah nuasun, kantuk. Wala ya'uduhu ada ya'udu, maksudnya yathqulu abot alaihi ing atase Allah. Wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Jogo aras langit dan sak piturute iku bagi Allah enggak berat gitu. Terus kemudian sofwan, nek sofa artinya bersih. Sofwan ikut wazan fa'lan, sesuatu yang bersih. Mestinya kan begitu maknanya. Nah, makanya itu kemudian ada yang menganggap ini gharib. Sesuai dengan riwayat itu kan ini digolongkan sebagai gharib. Maka dari itu kemudian butuh, ini apa maksudnya, ini bersih ini apa, itu kan. Nah ini langsung diartikan hajarun. Jadi sofwan itu maksudnya watu gitu. Watu itu kan ya sing pas bersih, kayak sing wetone wireng kan watu kan ya ono. Saking atose sampai ngelinyam bersih. Oke, sih. Nah, kamatsali sofwanin alaihi turabu fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Jadi perumpamaannya orang yang membatalkan pahala sedekahnya karena disebut-sebut kembali atau sedekah sambil menyakiti. Nyoi, lulanya lu, loro hati. Atau
disebut kembali. Kayak ambi-api kayak aku sing kayak. Nah, ini krungu wonge kan ya lara. Nah, itu perumpamaannya seperti batu yang di atasnya ada debu terus kena hujan. Terus kemudian batu itu jadi solda. Solda masuk gorep lagi. Solda itu apa? Laisa alaihi syai'un. Kalau mana aslinya mungkin keras. Solid itu mungkin dari sini. Asal kata solid. Solda. Laisa alaihi syai'. Maksudnya itu laisa ora ono alaihi ngatasi watu iku syai'un apa suwi-wiji. Jadi marung watu akeh lebune, marung mudun-udan terus jadi halus. Maksudnya enggak ada bekasnya sedekahnya. Sedekahnya kalau disebut-sebut atau sedekah sambil menyakiti itu kayak watu sing ana debune marung kena udan bersih sih. Al-Imran. Nah, Al-Imran ini sedikit mutawaffika, maksudnya lafaz mutawaffika ayat 55 mumituka. Zat kang mateni sira. Ini konteksnya di inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka dan sebagainya. Itu konteksnya Nabi Isa itu ya. Ribiyun ini yang kemarin kita bicarakan. Ribiyun katsir. Nah, ini jabatan administrasi katanya situ kemarin. Namun di sini kata ar-ribiyu itu sebutan untuk kumpulan yang tidak kurang dari 1.000 orang. Jadi, maksudnya ribiyu adalah jumu'un piro-piro kumpulan. Gitu. An-Nisa, tetap gini sih, ini agak satu-satu memang ini ya. Jadi kalau nggak buka Quran, saya nggak bisa itu mengontekskan, jadi harus ngerepek mengontekskan Al-Quran. Wis tutuk semene sik ya yi sepuraku sing akeh matur nuwunku sing akeh muga-muga tetep diparingi rasa remen teng Al-Quran dan segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Mugi-mugi sing lara ya diparingi sehat, mugi-mugi sing seret ya dilancar. Pun niku mawon matur nuwun sing akeh. An-Nisa, sekarang masuk ke surat An-Nisa ini wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahlihi wa hayrati ya Rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah ya Rabbi irhamni bihusni